dalam bahasa Melayu di tahun 1662. Pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan mencuri kata Allah dari Al-Quranul Karim. Paham? Paham? Sedangkan Al-Quran itu ada di abad ke-7. Abad ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 900 tahun baru Kristen punya buku, ada tulisan Allah di dalamnya. Lebih dulu Al-Quran, 900 tahun lebih dulu Al-Quran, baru muncul penjajah bawa Bible masuk ke Nusantara ini, lalu kitabnya diterjemahkan dan muncullah satu kata di antara ribuan kata yang dicuri dari Al-Quran. Jadi jangan kau katakan, jangan kau usil kepada agamaku, jangan kau urusin agamaku, nenekmu kiper. Kau belum lahir, agamamu sudah usil. Kau belum lahir, agamamu sudah ngurusin agama kami. Paham kau? Bukan cuma dari segi Bible. Kami adem-adem nah di Indonesia, di Nusantara ini. Tiba-tiba muncul penjajah masuk ke Nusantara ini bawa Bible. Paham kau? Orang damai-damai di sini. Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak, dan seterusnya damai-damainya. Kerajaan Goa Makassar. Ya, damai kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. Muncul pembawa Bible masuk ke Nusantara. Hancur berantakan semuanya. Parah kali kau. Sudah menjajah seperti itu, jajah halus lagi. Bible-nya lagi, kita jajah lagi mereka melalui Bible kita. Caranya gimana, Paman? Curi semua istilah-istilah Islam. Supaya kitab kita mirip-mirip dengan Al-Qurannya. Supaya mereka kemudian bisa tertipu. Supaya mereka mudah untuk dimurtadkan. Maaf ye. Apologet Islam Indonesia sudah hadir di tengah-tengah kalian. Maaf ye. Nggak bebas lagi kayak dulu. Sebelum apologet itu ada, apologet Islam ada, kalian selonong boy, ya, memurtadkan orang, jual Tuhan kalian, mempromosikan Bible kalian dengan banyak macam cara. Tapi sekarang, sorry lah, nggak lagi ye. Nggak mudah lagi kalian mau curi-curi umat Islam untuk kalian murtadkan ye. Nggak lagi, ya, nggak lagi. Bersedihlah kalian di pojokan. Tersiksa. Tersiksa kula bedu. Semua aku datang besok. Halo. Kata Allah sudah ada. Dia nggak tahu sejarah. Kenapa sih otak-otak ini nggak mau belajar sejarah ya? Tahun Belajar berapa sejarah Belanda? pakai otak dong. Tahun berapa Belanda datang kemudian menerjemahkan ke bahasa Melayu. Islam kan sudah ada di abad ke-7. Nggak tahu dia apa ya. Aduh capek lewatin akal loh. Oh makanya kalau naik itu jangan akalnya diparkir di bawah sekalian naik gitu loh. Sama kepala-kepalanya. Apa yang menyebabkan demikian ini ya? Doktrin gitu ya. Doktrin akut. Iya, doktrin. Memang ada sekolah ngeles. Ada. Ada ya. Ada sekolah ngeles. Di Burundi kayaknya ada sekolah. Kenapa Paul Den? Lubis? Ya, jumpa lagi di Juma. Ya, jumpa lagi. Saya lihat ini judulnya Kristen Agama Pagan. Pertanyaan itu Bang, itu ada tanda tanya. Oh, karena menurut Kristen, ya Islam adalah agama pagan. Ya, bagus.
Nah, sekarang coba buktikan kalau Islam agama pagan. Ya, terima kasih Bang Juma. Ya. Kenapa dikatakan? Karena di luar Kristus tidak ada keselamatan, itu yang pertama. Yang kedua, dari sejarah bahwasanya pagan Quraisy itu termasuk adalah moyangnya daripada Muhammad. Ya. Sebelum Enggak, bukti pagannya mana? Itu dulu dong. Mekah itu adalah salah satu peninggalan pagan. Nah, kalau begitu, kalau begitu modelnya Bang, Roma itu sebelum Kristen itu penyembah pagan. Jangan kayak gitu cara membuktikannya, hancur nanti agamamu kubuat. Yang valid dong, yang terbukti bahwa pagan hari ini di Islam itu apa gitu tuh. Ya menyembah batu. Dengarkan dulu, menyembah batu. Ujungnya coba. menyembah batu. Apa bukti kami menyembah batu? Ya, buktinya kalian naik haji. Dan itu tertulis. Naik haji. Oh, naik haji. Jadi yang dikatakan menyembah itu naik haji. Oh iya. Karena kalian menyatakan, kami datang ya Allah sebagai tamumu. Labaik. Oke. Labaik. Oke, baik. Nah, sekarang kalau Anda orang Kristen ke Vatikan, Anda ziarah di mana? Kuburnya Yesus. Ya atau ya? Masuknya macet. Anda kalau ke Vatikan ke kuburan Yesus nggak? Oh, saya bukan Ziarah orang ke sana Katolik. nggak? Saya orang Protestan. Ya, kalau Protestan berkemana? Kemana Anda ziarah? Kami nggak ada istilah jarak, kami cuma berwisata rohani. Oh, wisata rohani. Siapa yang kami ziarahi? Yesus sudah bangkit. Oh, ya. Wisata rohani. Tapi Anda ke gereja kan? Ke gereja. Nah. Merayakan kebangkitan Yesus di Iya, hari ke ini. gereja itu rumah Tuhan atau tidak? Rumah Tuhan yang sesungguhnya adalah tubuh. Nah, rumah Tuhan yang sesungguhnya. Di sana di gereja itu ada mimbar, betul? Anda ibadah menghadap ke mimbar. Boleh nggak saya katakan Anda ibadah menyembah mimbar? Boleh nggak? Tidak bisa. Karena itu Kenapa? adalah tempat daripada khotbah. Loh, tapi Anda menghadap ke situ. Loh, kamu itu bodoh ya Juma ya. Loh, Seandainya kamu tadi berbicara- mengatakan kami menyembah karena kami datang ke Mekah. Kamu datang ke gereja berarti kau nyembah gereja gitu. Hai. Anda gugur. Anda tidak bisa membuktikan Islam agama pagan. Nah, giliran saya sekarang. Membuktikan Kristen agama pagan. Oke? Coba Anda tunjukkan nabi mana yang mengajarkan Tuhannya mati dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Silakan. Juma pahami. 1, Juma pahami. 2, Lu jawab dong pertanyaan. 3. Saya katakan tolong tunjukkan Nabi Bani Israel yang mengajarkan Tuhannya mati dibunuh oleh ciptaannya sendiri selain Kristen. 1. Yesus tidak mati. Yesus 2. menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Yesus Dia tidak tidak mati. tidak mati. Yohanes 19 nomor 30. Yesus menyerahkan nyawanya, lalu matilah dia. Mati Yesus, mati Yesus, mati. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan agama mana, agama mana yang Tuhannya mati? Jawab. Agama mana yang Tuhannya mati? Apakah ajarannya Abraham Tuhannya mati? Tidak. Tidak. Apakah Daud Tuhannya mati? Tidak. Apakah Salomo Tuhannya mati? Tidak. Apakah Yesus Tuhannya mati? Tidak. Apakah Kristen Tuhannya mati? Mati. Tidak mati. Bangkit pada Iya. yang ketiga. Coba kau baca Yohanes 19 nomor 30. Baca. Kamu sudah baca tadi. Dia menyerahkan Baca. nyawanya kepada Bapa. Baca. Dia menyerahkan Saya bacain. Nah, Saya baca bacain. mengerti. nyawanya. Baik, Tunggu, dengar. saya bacain. Dengar. Nyawanya bukan diambil, tapi Nggak usah banyak cerita. Dengarkan dulu. Dengarkan. Dengar dalil. Wahai agama pagan penyembah Tuhan mati. Penyembah manusia mati, diam. Bacakan Bang Hadi, Kalau please. gini aja, kalau Yesus nggak mati berarti Yesus dikubur hidup-hidup ya. Itu aja dia Udah diam dulu, Horden Lubis, diam dulu Bang.
Dibacakan dulu surat-suratnya ya. Baca Bang Handi, Yohanes 19 nomor 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu ya. Ya. Berkatalah ia sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya. Lalu menyerahkan nyawanya. Oh, enggak, yang terjemahan lama dong. Jelas enggak dia menyerahkan nyawanya? Jelas, memang jelas. Iya, dia bukan dicabut nyawanya, dia menyerahkan nyawanya. Menyerahkan kepada siapa? Nyawanya. Ayo Bang Handi, baca terjemahan lama. Coba Terjemahan Muhammad, lama, TL. Muhammad sampai sekarang ada di mana? Muhammad sampai sekarang ada di mana? Muhammad Nabi itu. Kok Tuhanmu, Muhammad kok kamu itu Tuhanmu kok juga. Tuhanmu kau setarakan dengan Nabi Muhammad? Muhammad adalah Tuhannya. Muhammad adalah Tuhannya. Iya. Muhammad adalah Sakit Tuhannya. jiwa. Cuman kau nggak Sakit sadar. jiwa. Cuman kau Sakit nggak jiwa. sadar. Mana Cuman kau nggak dalilnya? sadar. Mana Terjadi dalilnya? Nabi Muhammad adalah Tuhanku. Mana dalilnya? Hanya membuat karikatur Muhammad. Kalian Mana dalilnya? Nabi Muhammad adalah Tuhanku. Mana dalilnya, Bung? Gak bisa diskusi dia. Siapa yang Gak bisa diskusi dia. Yohanes 19 nomor 30. coba ceritakan siapa Lalu yang matilah mengirimkan Yesus. kata-kata Allah kepada Muhammad? Oke. Coba siapa? Coba Lalu siapa? matilah Yesus. Menyerahkan, bukan matilah, menyerahkan. Baca Menyerahkan dalilnya. Coba mati dalilnya. Sayangnya Bang Handi nggak mau baca. Saya bacakan ya. Baca di situ. Yohanes 19 nomor 30. Biar Kalau kubacakan Alkitab supaya kau pintar, teratur. cuma kau akan Kubacakan celaka. samamu. Diam. Bacakan samamu. Yesus mengecap air anggur. Lalu berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan meninggal dunia. Terjemahan 2014. Setelah mengecap sedikit dari anggur asam itu, Yesus berkata, sudah selesai. Kemudian Yesus menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Mampus. Tuhanmu mati. Jangan kau kurang-kurangi Tuhanmu dan kau lebih-lebihkan ayat Alkitab. mati. Tuhanmu yang mati Muhammad itu, Bang. Kau celaka nanti Hatiku kalau kau karang-karang begitu. Yesus itu menyerahkan nyawanya. sedih. Tuhan tetanggaku mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia, Tuhannya lubis. Setelah terciduk minum anggur di dalam Yohanes 6. 19. Salah. Macet, kasetnya rusak. Ulang. Di dalam Yohanes 6 tambah 13 sama dengan Yohanes 19:2 dikatakan. Setelah mengecap cuka anggur asam, maka Yesus berkata, sudahlah genap. Lalu Yesus menundukkan kepalanya serta matilah dia. Tuhannya tetangga kita mati. Oh kodong, parisina nyawaku. Iya juga. Banyak orang sedih habis makan tidak ada rokok. Tapi banyak yang sedih karena kaki keinjak kaki meja. Sedih-sedih. Tapi ada orang yang gembira justru karena Tuhannya mati. Karena matinya Tuhannya untuk nebus dosa curi kambing. Masuk Pak Eko. Kelingker ya. Kelingker 1863.
Yo serta sudah Yesus minum itu cuka, katanya sudah jadi lantas Tuhan tertunduk kepala serta putus jiwa. Kirain putus asa, ternyata putus jiwa. Linker 1863. Aduh, lucu. Kalau Klinker 1879-nya setelah sudah dikecap Isa cuka itu, katanya sudah jadi, lalu tertunduklah kepalanya dan putuslah nyawanya. Kalau BS Betapa sedihnya hatiku, sahabatku yang kukasihi, dalam keadaan sukacita. Kutanya dan kutanya, kenapa kamu bersedih dan juga setengah senang? Ternyata jawabannya, karena Tuhanku mati. Yang satu yang mati kucingnya, yang satu yang mati Tuhannya. Kira-kira yang masuk otak, yang mati kucing atau mati Tuhan? Kalau Ledecker ya, Ledecker nih. Saudaraku Khalai, barakallah fiik. Ian engkau itu kan copyright kalau itu lagu beneran. Oh iya, sorry. Kalau Klinker itu ya, Klinker dulu deh. Ntar dulu Klinker. Ledecker. Klinker, kita dengar. Sebab itu setelah sudah Isa merasa cuka itu, maka berkatalah ia sudah putus, maka ia tondoklah kepalanya dan putuslah nyawa. Iya. Ada Tuhan putus nyawanya. Biasanya putus cinta atau putus tali layangan. Tapi ini unik dan irasional. Apa itu? Tuhan putus nyawanya. Kalau TSI dulu ya, TSI. Apa lagi? TSI. Setelah mengecap sedikit dari anggur asam itu, dia berkata sudah selesai. Kemudian Yesus menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Kok Tuhan mati? Aduh, apa yang terjadi? Kalau bis dulu, bis lagi banyak, BIS ya, BIS. Yesus mengecap air anggur itu lalu berkata sudah selesai, lalu menundukkan kepalanya dan meninggal. Ya. Biasanya menantu yang meninggalkan rumah diusir sama mertua. Ini ada Tuhan meninggalkan dunia. Gak percaya ya. Saya harus open cam kalau begitu deh. Saya open cam biar dibaca deh. Open cam dulu ah. Kenapa Bang Andi? Open cam dulu biar kebaca lah. Nanti ketika bohong. Iya bang. Tunggu bang. Saya sebenarnya Gedein. Tuh. Saya sebenarnya mau memaksakan diri untuk bersedih tapi justru tertawa ini. Gedein dulu lah. Kita bohong lah. Host gue gak bisa gedein diri sendiri loh. Hostnya meninggal juga kayaknya ini. Nah ini masih nih. hidup. Nah ini apa yang gue blok ini? Apa itu? Nah, yang gue blok aja baca. Apa ini? Putus jiwa. Nah, ya. Ini banyak sekali nih. Yang putus jiwanya ini siapa? Tuhan Bunda. Hah? Tuhan. Awe kasiangnya manang keje. Masa ngalimu tahu na dega gotakmu. Manang keje puang mate. Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Putus jiwa. Putus jiwa pungalat alay.
Mengeras yang kota. Tanggung jawab kau baca. Malah aset tanggai. Bang Zuma, Iya. Bang Zuma saya mau nanya nih Bang. Iya Bung. Dari mana? Penyembah Tuhan mati bukan? Iya Bang nih, sebenarnya nggak ada hal detail yang pengen saya tanyakan Bang. Tapi Oke, kebetulan saya dari Kristen yang lagi belajar Islam. Dan memang Masya Allah. mau mualaf Bang. Iya, silakan Bang. Sorry saya terhibur tadi. Saya banyak tertawa karena memang benar-benar saya merasa geli. Iya, lanjut. Iya, Gimana? Jadi, saya pengen diyakinkan bahwasanya agama Islamlah yang benar dan agama saya yang saya anut sekarang adalah agama yang salah. Saya pengen dengar jawaban aja dari Bang Zuma gitu. Iya. Iya Bang. Jadi gini, Bung. Kebenaran sebuah agama itu tidak dilihat hanya dari aspek penganutnya, tapi lebih dominan dari aspek kitab sucinya. Kenapa demikian? Karena yang disebut kitab suci mutlak harus berasal dari pernyataan atau perkataan Sang Yang Maha Mengetahui. Kalau makhluk yang menyatakan sesuatu, maka sesuatu itu bisa keliru, sesuatu itu bisa salah, sesuatu itu bisa melenceng. Tapi kalau yang berkata atau yang menyatakan sesuatu itu adalah Dia yang Maha Mengetahui, maka sedikit pun tidak akan pernah bisa ditemukan kesalahan di dalamnya. Satu-satunya kitab suci yang diimani oleh penganutnya sebagai kalam pencipta langit dan bumi itu hanya Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran rela dirinya untuk diuji. Sudah 1400 tahun silam belum pernah ada satupun ilmuwan di atas muka bumi ini yang menemukan kesalahan di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan kitab-kitab yang lain? Oh, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Anak TK aja sudah mampu menemukan kesalahan di dalam kitab. Misalnya di dalam kitabnya orang Kristen. Contoh, coba Anda buka di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7. Di situ jelas dikatakan bahwasanya ada 3 yang bersaksi di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh. Tetapi ketika penganut Yohanes ini ditanya, Tuhanmu ada berapa? 1. Di surga ada berapa? 1. Coba kamu baca Yohanes 1 Yohanes 5 nomor 7, ada berapa di situ? 3. Ulang lagi, berapa Tuhanmu? 1. Tapi kalau anak TK disuruh baca, ada berapa yang bersaksi di situ anak-anak? 3. Itu anak TK. Berarti anak TK pun mampu kemudian melihat sisi kesalahan dalam kitab yang Anda anggap sebagai firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, agama itu bisa dianggap benar ketika semua aspek kehidupan yang diatur di dalamnya itu berkesesuaian dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh misalnya, di dalam pengajaran Al-Quran. Dalam pengajaran Al-Quran kemudian terkait dengan perintah sholat Jumat. Apa yang diterangkan di sana? Wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah sholat Jumat. Nah, kalimat selanjutnya adalah, dan setelah kemudian kamu melaksanakan, bertebaranlah kamu ke atas muka bumi untuk mencari rezeki. Ini bertentangan tidak dengan perkembangan zaman? Tidak. Nah, coba Anda lihat kemudian di dalam kitab saudara, di dalam Keluaran 31 nomor 14. Perintah untuk menguduskan kemudian hari Sabat itu tidak boleh kemudian melakukan apapun. Tidak boleh nyalakan lampu, tidak boleh nyalakan api, pokoknya tidak boleh melakukan aktivitas duniawi. Coba kalau itu dilaksanakan hari ini, setiap hari Sabtu dunia akan gelap gulita.
HP mati, PLN padam, bank tidak berfungsi, jaringan dimatikan semuanya, perusahaan tutup, tak ada transaksi sedikit pun, rumah sakit lampu dimatikan, alat komputer untuk memompa jantung dihentikan, semua alat-alat yang digunakan di rumah sakit berhenti. Kira-kira kalau ini masih dipakai hari ini, itu bisa? Itu bisa? Tidak bisa. Halo. Contoh lagi, di agama Kristen, kasihilah musuhmu. Begitu kemudian penjajah datang, perampok datang, pembunuh datang, apa yang dilakukan oleh penganut kitab itu? Mengasihi pemerkosa anaknya, mengasihi pembunuh ibu bapaknya, mengasihi perampok hartanya. Apakah bisa dijalankan? Tidak bisa. Maka hanya ajaran agama Islam yang kemudian bisa menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari. Lihat Bung, apa yang Anda lakukan? Ibadah minggu. Ada perintahnya dari Tuhan? Tak ada. Menyembah Yesus. Ada perintahnya dari Tuhan? Tak ada. Makan babi. Ada perintahnya dari Tuhan? Tak ada. Mengkitabkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale, ada perintahnya dari Tuhan? Tak ada. Jadi semua prosesi agama Kristen itu tidak punya perintah dari Tuhan Elohim. Tak ada. Tak ada perintah dari Tuhannya Yesus untuk menjadi Kristen. Tak ada. Tak ada perintah dari Yesus untuk menuhankan sepupu sekali Yohanes Pembaptis. Tak ada perintah dari Yesus untuk kemudian mentuhankan ponakannya Elizabeth bernama Yesus. Tak ada. Jadi apapun dalam Kristen itu hanya buatan manusia. Tak ada buatan Tuhan. Satupun itu tak ada. Mulai dari Tuhannya bernama Yesus, itu buatan manusia. Kitabnya, perjanjian lama, perjanjian baru, itu buatan manusia. Semua yang ada di dalam ajaran agama Kristen itu karangan manusia seluruhnya. Tak ada dari Tuhan. Demikian. Udah banyak banget nih ngasih. Ya karena di saya juga bilangnya hanya mengimani saja Bang. Iya, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Betul. Terima kasih banyak ya Bang Zuma, dan saya juga Sama-sama saudaraku Kevin, Masya Allah. belajar ya Bang ya. Saya doakan Amin. semoga dapat hidayah. Amin Bang. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pin, Kevin lu masih percaya Yesus Tuhan, Pin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pin, lu masih percaya Yesus Tuhan? Saya Bang selama ini juga bukannya apa ya Bang ya, tapi saya emang agama Kristen ini juga karena orang tua gitu loh Bang. Karena dari orang tua, dari lahir saya udah Kristen, tapi hati saya tuh nggak pernah ke situ gitu Bang. Saya udah emang sempat beberapa kali beribadah juga, tapi hati saya nggak pernah, pikiran, logika dan semuanya itu nggak masuk gitu loh Bang. Jadi saya malah berbanding kembali kepada Islam sendiri, yang dimana saya merasa nyaman. Mendengar dari ceramah-ceramah, saya selalu lebih logika lah gitu Bang masuk, dibanding saya pernah ada di gereja juga ya Bang ya. Di gereja juga saya mendengar ya rata-rata emang dari pengkhotbah sendiri juga lebih sering bilangnya untuk mengimani saja gitu, nggak ada dari dasar sumber dari apa yang mereka jelaskan gitu loh. Makanya saya kalau dibilang percaya saat ini, saya juga kan masih Kristen KTP lah dibilangnya. Tapi yang saya percaya ya emang Islam lah, agama yang menyempurnakan semua itu. Lanjut Bang Zuma, edukasi dikit lah. Lalu apa yang
sayang sama ibu. Harus menyayangi dari aspek akhiratnya. Dunia ini singkat. Yang kekal itu adalah akhirat. Hidup setelah hidup hari ini. Kalau cinta kepada orang tua, misalnya dia sakit nih, sakit parah, dan hanya ada satu obatnya. Apa itu? Anda harus mengambil sebuah buah di seberang danau, di mana untuk mengambil itu Anda harus menyeberangi danau itu, di mana danau itu harus Anda berenang, dan di dalam danau ada buaya ratusan ekor. Kira-kira mau ndak Anda nyebrang untuk mengambil buah tersebut demi kesembuhan orang tua saudara? Mau bang. Mau. Ini hanya sakit di dunia. Apakah hati Anda tidak teriris melihat orang tua dibakar di neraka dalam keadaan kehidupan yang kekal? Dia yang mengandung kita, yang membesarkan kita, yang menyapi, yang mencintai kita siang dan malam. Mencari nafkah, membesarkan kita. Kemudian setelah kita tahu kebenaran Islam, kita hanya menatap Islam sambil mengusap dada. Ya Rab, ya Allah, Islam itu adalah agama benar. Tapi Anda takut kepada hal yang sepele dan tidak takut kepada hal yang maha dahsyat. Kalau saya jadi adik ini, saya masuk Islam apapun yang terjadi. Demi untuk menyelamatkan ibu yang saya cintai. Awalnya pasti mereka ingkar, marah, benci, mengusir, memaki. Tapi lama-kelamaan hatinya akan tergugah. Ini anakku kenapa bisa menjadi mu'alaf? Apalagi ketika menjadi mu'alaf, Anda pelajari Bible, Anda pelajari Quran, habis itu pulang mendakwai orang tua. Insya Allah Anda akan menjadi penyebab terjadinya hidayah. Amin, amin bang. Terima kasih banyak. Banyak yang punya alasan seperti adik ini. Wallahi, ada murid saya dulu, seorang mahasiswa, tak ajarin Islam itu seperti apa. Kemudian dia jatuh cinta dengan Islam. Apa yang terjadi? Dia tinggalkan rumahnya, tinggal di rumah saya. Sesekali dia tinggal di kampus. Selesai usia kuliah, beliau lulus pelayaran, berlayar sampai ke Jepang. Bertahun berlalu, saya pada saat itu berapa kali didatangi oleh keluarganya. Ya karena dia aparatur negara bapaknya, saya hampir dipenjara hanya gara-gara hal tersebut. Saya mengalami penekanan secara fisik dan seterusnya. Tapi karena Allah, saya katakan tak akan pernah saya mundur. Anak ini bukan kupaksakan menjadi Islam, tapi dia yang kemudian cinta kepada Islam dan Islam datang kepadanya. Syahadat beliau. Singkat cerita, beberapa tahun, 8 tahun, ya kurang lebih 8 tahun, datang ke rumah, undang saya ke rumahnya. Setelah saya sampai ke rumahnya, singkat cerita, orang tuanya yang tadinya keras kepada saya temukan dia sudah menggunakan kopiah, baju koko pada saat anak tersebut menikah. Saya hadir. Anaknya mengatakan, Bapak masih ingat sama sensei saya? Siapa? Yang dulu Bapak pernah ngamuk sama dia ketika saya masuk Islam sembunyi-sembunyi. Habis itu apa yang terjadi? Serumah mengheboh. Bapaknya teriak, melari memeluk saya, sujud di bawah kaki saya. Teriak menangis. Pak, kata beliau, Pak, mohon maaf sebesar-besarnya. Bapaklah yang saya cari. Andai saja saya mati tanpa bertemu dengan Bapak, saya pasti masuk neraka. Gara-gara Bapak anak saya berhasil. Anaknya kerja jadi pelayaran di Jepang. Penghasilannya sangat luar biasa besar. Bapaknya sudah bisa dibelikannya rumah, dibelikannya mobil. Adik-adiknya semua berhasil. Berkat dia masuk Islam kemudian diusir, dia mencoba untuk melamar kerja, lolos dia di Jepang. Alhamdulillah. Ini hikmah, salah satu kejadian. Dan apa yang terjadi bukan hanya sebatas itu. Dia katakan, Pak saya sudah Islam, mamanya juga sudah Islam, adik-adiknya juga sudah Islam. Alhamdulillah, kata mereka. Kata dia, mengheboh. Banyak orang yang menangis melihat kejadian itu. Menangis sejadi-jadinya.
Padahal kalau mau dipikir, ya, beliau kuliah di Unhas jurusan perkapalan, kemudian ya makan tak makan namanya mahasiswa, tapi dia kekeh mempertahankan imannya. Orang tuanya kaget, kok anak saya kok dipukul tetap aja sholat, dimaki, diusir tetap aja sholat. Ada apa dengan sholat itu? Ada apa dengan Tuhannya umat Islam ini? Akhirnya dia belajar. Dia hubungi anaknya, anakku saya juga sudah masuk Islam. Ya, kenapa bisa? Apa karena saya sudah sekerim duit? Tidak. Saya penasaran dengan agamamu. Saya pelajari, saya baca buku-buku dan alhamdulillah agamamu memang betul. Itulah yang terjadi. Nah, jadi kalau adik saya ini yakin Islam itu benar, jangan takut kepada manusia. Jangan takut diusir, jangan takut lapar, jangan takut tidak kerja, jangan takut tidak makan. Alam semesta ini milik Allah. Ayam saja cuman modal kuku mengais-ngais bisa hidup. Sekali anak bertelur, ayam bertelur itu puluhan anaknya bahkan. Tapi ayam mampu membuat anaknya besar, bertumbuh menjadi ayam jantan, ayam betina yang sehat. Hanya dengan mengais-ngais tanah. Kita punya tangan, punya akal, punya kaki, gampang apapun bisa kita kerjakan. Jadi jangan takut akan dunia, takutlah kepada Allah. Kalau hidayah itu datang, maka tak ada kata lain. Kita bersandarkan semuanya kepada Allah. Jangan sandarkan kepada manusia. Demikian. Terima kasih banyak ya Bang Zuma atas yang Ya, Bang Zuma sama-sama. sampaikan, semuanya sangat berarti buat saya Bang. Amin. Usia berapa sekarang, Dek? Saya 22 tahun Bang. Masya Allah. Ini lagi sehat-sehatnya otak. Usia 22 tahun sampai 28 tahun itu masa-masa otak masih berkembang. Cara berpikirnya masih sehat. Ya, silakan belajar lagi, perdalam lagi. Nanti kalau ada apa-apa jangan sungkan. Bisa hubungi Bang Handi. Nomor HP-nya Bang Handi, ada apa-apa insya Allah kita akan bantu. Alhamdulillah selama ini mu'alaf yang kita bina, selama mereka berinteraksi dengan kita ya. Lain cerita yang tidak berinteraksi, maksudnya hanya berinteraksi pada saat syahadat. Habis itu mereka meninggalkan kita, tak ada informasi lain. Kalau selama mereka berinteraksi, insya Allah kita akan bantu. Kalau mereka punya permasalahan di lapangan. Jadi nggak usah khawatir. Baik Bang, mungkin saya ada lagi Bang yang mau ditanyakan ya. Mungkin meminta sarannya aja Bang ya. Baik ya untuk saya belajar dulu dalam Islam baru syahadat atau syahadat dulu ya Bang, baru saya mempelajari sholat dan lain-lainnya. Kalau Rasulullah itu mensyahadatkan dulu baru belajar. Belajar akidah, belajar tauhid, belajar syariat. Masuk dulu dalam lingkaran keselamatan, habis itu baru diisi keselamatan itu dengan ilmu. Karena jangan sampai kita masih di luar, tiba-tiba ajal menjemput, mati dalam keadaan kufur. Tapi kalau sudah masuk Islam, habis itu belajar pelan-pelan, insya Allah imannya akan bertumbuh menjadi seorang Islam yang kafah, yang kuat. Seperti itu. Terima kasih banyak. Mungkin nanti saya pengen kontak lebih lanjut ya. Di mana saya bisa hubungi ya Bang ya, Bang Handi. Bang Handi monitor atau Dinda Ardiansa langsung monitor Dinda. Iya. Ya ini adik kita, mana tahu bisa komunikasi Bang Handi melalui WA. Ya. Bisa catat aja nomorku, Dek. Boleh Bang, boleh. 08 Ya, 0813 ya. ditambah 9233 Ya. ditambah 7800. Oke Saya Bang, ulang ya. Bang. Atas nama Bang Handi ya Bang ya. Iya, 0813 ditambah 9233 tambah 7800. 7800 ya. Iya. Baik Bang, sudah. Terima kasih banyak ya. Iya. Oke. Saya boleh bertanya sebelum turun? Boleh. Apakah Adinda ini, adik saya Kevin, percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah? Percaya Bang. Masya Allah. Sangat percaya. Apakah meyakini sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul utusan Allah? Percaya Bang. Masya Allah. Percaya Allah adalah Tuhan satu-satunya?
Percaya bang. Percaya Nabi Muhammad itu adalah utusannya? Percaya. Udah, subhanallah, masya Allah. Oke, sip, lanjut. Ya. Oke. Nah, izin. Keluar ya bang ya. Izin turun Iya, ya. siap. Makasih Ya banyak. tinggal ikrar aja dengan bahasa Arabnya. Tapi nggak apa-apa lah, belajar dulu. Allahu Akbar, masya Allah. Sebenarnya Dinda Kevin tadi itu sudah bersyahadat itu. Dengan artinya. Iya. Tinggal melafalkan dalam bahasa Arab saja. Tiada Tuhan selain Allah, ya percaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dah selesai. Jadi kalau adik ini ada apa-apa meninggalkan dunia karena sudah bosan di dunia, ya dia mati dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Ada lagi yang mau kembali ke Islam? Ini mah banyak banget Bang Handi di bawah 50 permintaan Bang Handi. Ya naikin aja, siapa tahu ada yang Periksa yang tidak sunat bang, naikkan. Periksa satu-satu. Yang sudah sunat nggak usah dinaikkan. Yang belum. ngumpul aja, ada las arbit nih. Ayo Mumpung Barik. ada gergaji besin. Iya betul. Naikin Barik. Mana ya? Aku pilih deh.